120 tahun usianya Nabi Isa dan meninggal dunia. Wajar kalau masalah makamnya Nabi Isa itu ada di Srinagar, Kashmir atau di mana, itu kan sudah biasa. Belum tentu makam Nabi itu ditemukan. Nabi Musa juga nggak ada makamnya, nabi-nabi yang lain juga begitu. Kok Nabi ya Gajah Mada ada nggak ketemu makamnya di mana ya? Makamnya Habib Utsman bin Yahya yang nggak ada, diadakan sendiri oleh keluarga bin Yahya, ya kan? Ayo, ya kan? Makamnya belum tentulah tokoh itu ada makamnya. Gitu. Pokoknya di sini Rasulullah sendiri yang menyampaikan, bukan saya. Rasulullah menyampaikan ini secara rahasia kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra putrinya, lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra menyampaikannya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya istri Rasulullah, ya ibunda tirinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan diriwayatkan melalui sanad-sanad ya yang sikot bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudariku semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun berada di seluruh dunia, semoga Allah memberikan kualitas tambahan, kuantitas kenikmatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kepada panjenengan beserta dengan seluruh anggota keluarga dan bahkan dzurriyyah keturunan panjenengan semua. Pada malam hari ini kita akan intisyarul ilmi, berbagi informasi, mengaji dan mengkaji dengan teliti, hati-hati ketika memahami isi dari materi yang akan kita bahas malam hari ini. Ini adalah kajian satu-satunya di dunia yang belum pernah ada. Toh kalau ada itu hanya sekedar menampilkan pendapat atau bicara sesuai dengan data saja. Tetapi kajian kita malam hari ini kami menampilkan sumber data referensi yang kami punya, di mana beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan bahwa usianya Nabi Isa alaihissalam itu adalah 120 tahun. Sebelum kita masuk lebih lanjut pada tema materi kajian kita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas restu dan izinnya guru saya, karena jika saya tidak diizinkan oleh beliaunya, maka saya tidak berani menyampaikan kajian malam hari ini yang berisiko tinggi adanya, karena ini menyangkut keyakinan seluruh umat Islam sedunia, tidak hanya Indonesia. Alhamdulillah, guru saya yang seorang wali mastur yang tidak mau disowani,
diagungkan, dipuja, dipuji ya oleh umat, oleh masyarakat, oleh jamaat, mengizinkan saya untuk menyampaikan ini secara jelas, lugas, dan ikhlas ya, karena ada haizin.com yang berisi 2 juz kitab Syarah Mushkil Al-Athar, Syarah Mushkil Al-Athar atau Syarah Muskilil Athar, kitab hadis ini, kitab hadis ini tidak banyak yang memiliki karena jarang ada yang bisa memahami konteks dan teks dari pemahaman selama ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita melalui kitab-kitab karyanya ataupun ceramahnya, bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit sana dan akan turun ke dunia menjelang hari akhir atau hari kiamat ya, berakhirnya alam dunia kita. Nah, ini akan kami sampaikan secara cuma-cuma kitab tersebut atas izin restu pangestu dari guru saya yang seorang waliullah mastur tersebut, untuk panjenengan kaji bersama. Berikut nanti kami beritahu halamannya, nomor hadisnya berapa, supaya kami ini tidak dituduh seorang pembohong belaka. Ini nanti akan mampu mematahkan salib, dalam arti selama ini keyakinan yang dimiliki oleh kawan-kawan kita dari Nasrani. Karena setelah data ditemukan seperti ini dan akan menyebar ke seluruh dunia ini ya, maka lambat laun ya, kepercayaan umat Islam, keyakinan umat Islam, kemantapan umat Islam akan masih hidupnya Nabi Isa di langit yang kedua dan akan turun ke dunia kita manusia, itu sudah tidak begitu bisa dipercaya 100% lagi, alias masih ada peluang untuk diteliti. Ada perbandingan antara hadis sahih via Bukhari dan antara hadis sahih li dzatihi ala Imam At-Tahawi. Ini akan kita ulas dengan lugas jelas pada malam hari ini. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Kitab Syarah Muskilul Athar atau Syarah Muskilil Athar ini sebenarnya ada 8 juz, tergantung cetakannya. Yang kami hadirkan pada malam hari ini adalah juz 1 dan juz 5-nya saja. Jenengan bisa mengaksesnya, bisa mendownloadnya, bisa meng-print out-nya. Kalau kesulitan bisa menghubungi saya, akan saya kirim via WhatsApp yang ada. Inilah yang namanya full ngaji bersama. Ilmu yang mahal harganya, di perguruan tinggi, di pesantren tinggi, dimanapun tidak ada. Nggak sombong lah, ini nggak sombong. Ini karena kerjasama saya dengan kawan-kawan, begitu juga guru saya yang selalu menyupport saya untuk menyampaikan ya, karena sudah saatnya. Banyak yang mengkritisi kami, oh jangan disampaikan dulu Kiai, nanti berbahaya karena ini menyangkut keyakinan lama gitu ya. Sudah saatnya kita buka ke ranah publik supaya bisa membongkar ya, keyakinan lama diganti update dengan keyakinan terbaru dalam masalah ini loh ya, dalam masalah Nabi Isa, Dajjal dan lainnya. Para pemirsa dan pendengar semua, Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi atau terkenal dengan Imam At-Tahawi. Toha itu sebuah daerah yang ada di Mesir, kelahiran Mesir beliaunya. Imam At-Tahawi ini seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti jika ada yang menuduh kami
oh itu kitabnya Syiah. Nah, nggak bisa. Ini kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sekelas Imam At-Tahawi ini pernah merumuskan kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah selain dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kaidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau seorang mazhab Syafi'i pada usia 20 tahun berpindah ke mazhab Hanafi. Tapi keilmuannya ya juga berlandaskan mazhab Syafi'i karena memang beliau berasal dari keluarga dan guru-guru dari mazhab Syafi'iyah. Kenapa umur 20 tahun beliau berpindah ke mazhab Hanafiyah? Ya karena untuk berselancar dalam keilmuan supaya lengkap luas pemahaman. Beliau lahir pada abad ketiga alias tahun 239 Hijriah, wafat tahun 321 Hijriah. Jadi ini jika disandingkan dengan leluhurnya Ba'alawi ya muasir muasir atau sezaman, semasa, pernah hidup bersama dalam satu masa. Beliau seorang muhaddis yang asli. Bukan muhaddis Habib Abdullah bil Faqih yang hafal 7 juta hadis tunggal nggak berusi. Ini asli. Imam At-Tahawi ini sezaman dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal, beliau Imam At-Tahawi ini usianya 17 tahun. Ketika Imam Muslim meninggal dunia, beliau usianya 22 tahun. Muasir dengan Ashabus Sittah. Imam Bukhari, Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Muasir dengan para ahli hadis 6 ini. Jadi Imam At-Tahawi ini seorang muhaddis asli. Hafalannya sangat-sangat presisi. Bahkan al-faqih, seorang ahli fikih juga. Kalau Imam Bukhari kan muhaddis. Beda dengan Imam At-Tahawi. At-Tahawi ini termasuk al-faqih, ahli fikih, ahli sejarah, al-mufassiri dan ahli tafsir. Ahli tafsir beliau. Nah, kitab Syarah Muskilil Athar ini disalin oleh Syu'aib Al-Arnud, asli dari Beirut, Lebanon. Ini kalau mau beli kitab aslinya ya sekitar antara 3,5 juta ya. Kalau cetakan-cetakan biasa ya antara 2,5 jutaan atau 2 juta lah ya. Bisa dapat kitab Syarah Muskilil Athar ini. Para pemirsa dan pendengar semua, ini materi yang sangat berat bagi kami untuk menyampaikan karena nanti akan banyak perlawanan ya, karena ini sudah kadung lama tertanam dalam memori atau hati umat Islam sedunia. Umat Islam sedunia, tidak hanya di Indonesia, sedunia, bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun dari langit ke bumi untuk membunuh Dajjali ya. Terus mendoakan Ya'juj Ma'juj supaya mati ya, membebaskan pajak, membunuh babi ya. Begitu juga menata menjadi hakim di dunia ini. Lah, itu kan ada hadisnya. Lah ini bagaimana status hadis tersebut? Kita perlu kritisi ya, apa yang selama ini kita pahami dan yakini. Kalau saya sejak kecil nggak pernah percaya. Sejak kecil itu saya tidak pernah percaya kalau Nabi Isa masih hidup. Hidup tapi di dimensi ke-6 ya, dimensi ke-6 langit spiritual alias sama dunia yang kedua. Ini berhubungan dengan keyakinan Nasrani. Kalau kita percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan nanti akan turun ke bumi, ke dunia ini, maka kita secara langsung mendukung keyakinan umat Nasrani. Padahal keyakinan tentang adanya wihdatul wujud, al-ittihad, al-hulul yang diterapkan oleh Saulus atau Paulus yang Yahudi itu
disematkan kepada Yesus atau Isa. Ini kita akan turut mengikuti akidahnya Paulus yang Yahudi pendusta. Karena nanti posisinya Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih tinggian Kanjeng Nabi Isa. Wong Nabi Isa nanti bisa turun lagi ya ke bumi ini. Kanjeng Nabi Muhammad kan nggak bisa ya. Dan bahkan yang membunuh Dajjal kenapa nggak Kanjeng Nabi Muhammad saja lah. Berarti Nabi terakhir bukan Kanjeng Nabi Muhammad lah. Ini kan rekayasa Paulus yang mau merusak agama asli Nasrani yang ada. Aslinya agama Nasrani itu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Tapi dibelokkan menjadi doktrin-doktrin yang tidak masuk akal sesuai dengan doktrin Yahudi yang diyakini oleh Paulus ini. Jadi kalau boleh saya katakan, Dajjalnya Nasrani itu Paulus. Mohon maaf. Saya juga membaca Bible, ya, membaca Alkitab versi mereka, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ya, ada surat Paulus ke Roma dan ke tempat-tempat yang lain, ya. Ini kita secara otomatis umat Islam di seluruh dunia mendukung akidahnya mereka. Gitu. Padahal Quran tidak pernah mengatakan Nabi Isa masih hidup. Kita ini masih pelik, rumit dan sulit bahas masalah rafa'a dan yatawaffa. Wah jelas kok sudah. Jangan dialihkan yatawaffal anfuskina mautiha itu dengan wallati lam tamut fi manamiha. Enggak usah bulat ke situ. Wong jelas Nabi Isa juga mengakui sendiri ketika didhawuhi oleh Ilahi, akhirnya wassalamu, berdoa sendiri, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa itu manusia biasa, tapi memiliki mukjizat yang luar biasa atas izin Allah yang Maha Kuasa. Jangan dituhankan seperti Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Isa Rasulullah. Oleh sebab itu kenapa kita harus faham betul, kalau bisa hafal ayat dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 1 sampai 110 kalau bisa, kalau enggak ya 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir saja. Yang akhirnya nanti kita akan mampu menetralisir, ya, waspada, menanggulangi akidah-akidah yang berbahaya bagi umat Islam kita. Lah, apakah kita menyalahkan para sahabat, para tabi'in, ya, tabi'in dan seterusnya karena ada hadisnya? Ya enggak kita salahkan, mohon maaf, berbeda masanya, beda waktunya, beda tempatnya. Oleh sebab itu, untuk masalah ini insya Allah akan diselesaikan di Nusantara, ya. Karena kitab Syarah Muskilil Athar ini jelas-jelas hadis yang ditulis, ya, oleh At-Tahawi, seorang al-imam al-muhaddis, al-faqih al-mufassir, al-alim al-allamah, benar-benar sahibul fadilah wal karomah. Nggak ecek-ecek seperti tokoh-tokoh Alawi. Ini benar-benar ada di dalam mukodimahnya, ya. Jenengan nanti baca mulai dari halaman 5 sampai halaman 6. Qala Ja'far, berarti kalau ada, coba jenengan nanti buka halaman 6. Halaman 6. Qala Abu Ja'far, berarti Abu Ja'far aja Imam At-Tahawi ini. Wa inni nazartu fil athalil marwiyati anhu sallallahu alaihi wasallam bil asanidil maqbulah allati naqalaha zawus tathabbuti fiha wal amanati alaiha wa husnil adailaha fawajadtu fiha asya'a mimma yaskutu ma'rifatuha wal ilmu bima fiha an aktsarin nas. Famala qalbi ila ta'ammuliha wa tibyani ma qadartu alaihi min muskiliha
wa min istikhrajil ahkamil lati fiha wa min nafyil ihalati anha wa an aj'ala dzalika abwaban adhkuru fi kulli babin minha ma yahabullah azza wa jalla li min dzalika minha hatta ati fi ma qadartu alaihi minha kadzalika multamisan thawaballahi azza wa jalla alaihi wallahu as'alu taufiq lidzalika wal ma'unata alaihi fa innahu jawadun karim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Muqaddimah beliau menyampaikan bahwa wa inni nazartu fil atharil marwiyati anhu sallallahu alaihi wasallam bil asanidil maqbulah. Jadi yang ditulis oleh beliau Imam At-Tahawi dalam hadis ini adalah menggunakan sanad-sanad yang benar-benar diterima, yang dipercaya. Allati naqalaha Daud tasabut fiha wal amanah alaih, bisa dipercaya. Jadi ya nanti kalau ada yang mendoifkan itu wis ya biasa, tergantung ulamanya ya, Jadi ini kita perlu ketahui bersama bahwa cerita sejarahnya Nabi Isa itu hilang selama 18 tahun. Di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru ya, termasuk di antaranya ada surat-surat, ada Yohanes, ada Lukas, ada Markus, ada Petrus ya. Itu hilang sejak usia 12 tahun. Usia 13 tahun sampai usia 29 tahun ini nggak ada kabar beritanya. Setelah kami teliti dengan seksama, ternyata Nabi Isa itu umur 13 tahun lebih sedikit dipaksa untuk menikah karena beliau kan ganteng gitu. Tapi nggak mau, akhirnya ikut dengan para pedagang yang sering wirawiri dari tanah Syam, Palestina menuju ke India. Jadi Nabi Isa selama 14 tahun lebih sampai 18 tahun itu berguru ilmu agama spiritual yang ada di daerah ya Nepal, ya Srinagar, ya Kashmir, ya daerah India lah. Belum Pakistan belum ada, Pakistan belum lahir, Bangladesh belum lahir, ya India itu. Jadi berguru agama, diantaranya agama Buddha, begitu juga bahasa Pali, bahasa Sanskerta, ya terus cara pengobatan juga, ya itu di India. Lalu ketika beliau usia 30 tahun, ya pulangnya itu enggak secepat itu ya, perjalanan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Mulai umur 29 tahun pulang, sampailah ya di Palestina kembali pada usia 30 tahun. Ketemu dengan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, bertemu di Sungai Yordan. Jadi Nabi Isa bersama dengan kaumnya itu tidak terlalu lama. 12 tahun hilang, sampai usia 30 tahun baru ada lagi datang. Lah umur 33 tahun dihukum salib atas pengkhianatan orang-orang yang iri dengki dari kalangan Yahudi. Ya, pengikutnya sendiri juga banci, tidak berani membela karena berhubungan dengan kekuasaan Romawi. Lah inilah yang namanya perjuangan dan perjuangan. Jadi umur 30 tahun dibaptis ya oleh Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Kalau kita urut kembali, Nabi Yahya atau Yohanes ini bersama dengan bapaknya Nabi Zakaria juga dihukum mati, digergaji dan dipotong kepalanya. Nabi Yahya ya itu kepalanya disimpan di Basilika Santo John's atau yang sekarang menjadi Masjid Jami' Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Disimpan di situ. Ada yang mengatakan bersamaan dengan kepalanya Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib, tapi ada yang mengatakan kepalanya Imam Husain itu dimakamkan di Baqi' atau di Madinah atau di Mesir. Ini ceritanya seperti itu. Jadi tidak hanya Nabi Isa saja yang mau dibunuh oleh kaumnya sendiri atau kaum Yahudi, ya Israel kan sama-sama. Karena iri dan dengki. Nabi Isa kok memiliki keajaiban seperti itu ya, mukjizatnya kok seperti itu ya. Terus akhirnya ya karena
kedengkian dari rabi-rabi ya Yahudi yang merasa tersaingi, yang akhirnya diupayakan supaya ditangkap ya oleh pemerintah, gampangnya pemerintah lah ya, kerajaan Romawi kerjasama, karena memang di sana wilayah kekuasaannya Romawi Timur, Bizantium. Ini tidak begitu lama dakwah beliau di sana, sampai ketika dihukum salib itu umur 33 tahun. Ya masih muda. Apakah sudah menikah? Sudah. Istrinya ada 2. Yang paling terkenal itu Maria Magdalena itu. Terus akhirnya ketika disalib itu ya bersama dengan penyamun lainnya, kriminal lain ya, di Bukit Golgota itu berhubungan dengan ayat yang ada di dalam kitab suci kita, wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahum. Intinya ketika kita memahami walakin syubbihalahum ini jangan dipahami dengan pemahaman Yudas Iskariot yang diserupakan wajah atau fisiknya seperti wajah fisiknya Nabi Isa. Enggak begitu. Walakin syubbihalahum itu diserupakan Nabi Isa itu seperti orang mati beneran. Karena pada waktu itu kan terjadi kegelapan, beberapa hari kabut yang ada di wilayah situ, di bukit itu. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri tidak yakin, wama qataluhu yakina kok. Tidak yakin kalau Nabi Isa benar-benar mati, terbunuh oleh mereka. Enggak. Tapi akhirnya masih ada detak jantung pada malam hari, diturunkan oleh Maria Magdalena dibantu oleh sahabatnya, dibawa ke sebuah goa, diobati. Akhirnya sembuh dan dibawa lari. Menyamarkan diri ya, tidak menyebutkan namanya, ya sudah, akhirnya lari ke arah timur menuju ke daerah yang pernah beliau singgahi, yakni di India. Perjalanannya cukup jauh bersama dengan para saudagar atau pedagang-pedagang lainnya. Umurnya 120 tahun, meninggal dunia secara wajar. Jadi nggak usah ngarang-ngarang komik yang berbau mistik ya, klasik dan klenik, nggak usah, itu nggak ilmiah itu, nggak ilmiah. Itu Nabi Isa, Yesus Kristus. Jadi tambahan Kristus dari Krishna. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama, Paulus yang mengacak-acak ajaran dari Nabi Isa. Ketika konsili pertama ya di Kilkilia, di daerah Turki ya, itu ada persyaratan bahwa Pauluslah yang berhak untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Padahal beliau itu orang Yahudi. Paulus itu Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi. Dan ada syaratnya harus masuk ke agama Yahudi dulu, yang akhirnya waktu itu terpecah. Ada madzhab Petrus, ada madzhab Lukas dan lain sebagainya. Ini yang ngerti justru malah Prof. Manahim Ali sebenarnya. Saya menyampaikan ini tidak menghubungi beliaunya dulu ya. Saya ngelangkai ya, masih alim beliau daripada saya dalam masalah itu. Tapi kalau masalah kitab Syarah Muskilil Athar, ya ini saya yang punya. Saya yang punya ya. Ini kalau saya terangkan panjang dan lebar ya nanti nggak selesai ya materinya. Maka ringkasnya saja seperti itu, nanti ditambah lagi pada waktu penjelasan sambil mengomentari, menjawab pertanyaan panjenengan. Ini juz 1 Syarah Muskilil Athar halaman 139 nomor hadis 146 saja, 146. Nomor hadis 146. Nanti jangan buka semua. Ini di pesantren manapun nggak ada yang memiliki data ini. Mahal harganya ini. 146. Mohon maaf, 146. Nomor hadis 146. Nomor hadis 146. Wama qad haddatsana Yusufu Ibnu Yazid qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Jadi apa yang saya sampaikan ini ngandikannya Kanjeng Nabi dhewe. Engko aku gawe-gawe dhewe. Kok berani mengatakan umurnya Nabi 120 tahun meninggal dunia? Saya punya hadisnya. At-Tahawi yang mencatatnya.
Lah kalau Al-Bukhari Muslim, lah ini namanya kan beda-beda. Bahkan Imam Bukhari sendiri mengatakan ini ajaib gitu. Ibnu Katsir gharib, ya. Macam-macam tergantung pendapat orang. Orang bisa beda. Beliau seorang muhaddis, mufassir, ya, faqih, ya, alim al-allamah. Ya. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam an Nafi' bin Yazid haddatsani ibnu Ghaziyah yakni Umarah an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman anna ummahu Fatimah bintil Husain haddatsathu anna Aisyah kanat taqulu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha turut serta meriwayatkan ini. Kanat taqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladzi qubida fihi li Fatimah. Langsung saya terjemah saja. Tetapi tetap saya baca Arabnya. Bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah itu pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah putrinya pada waktu sakitnya beliau terakhir kalinya sampai meninggal dunia. Ya Bunayyah, ahni aliyah, hei anakku wedok, nduk, kesini dekat kepadaku. Fa'ahnat alaihi, lalu Fatimah Az-Zahra mendekati Rasulullah, fanajaha sa'atan. Kanjeng Nabi berbisik, membisiki Sayyidah Fatimah Az-Zahra beberapa waktu, ya. Tsumman kasyafat anhu wa hiya tabki. Lalu setelah itu bergeser sedikit, lalu Fatimah Az-Zahra menangis. Lah, wa Aisyah hadiratun. Sayyidah Aisyah ya hadir di situ. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bisa'ah, lalu Rasulullah berkata lagi setelah itu, ahni alayya ya bunayya, kesini lagi, nduk, kesini. Fa ahnat alai, Fatimah mendekat lagi, fanajaha sa'atan, lalu berbisik lagi beberapa waktu, ya. Tsumma kasyafan anu tadhahaku. Tapi yang pertama nangis, yang kedua tertawa, tersenyum. Faqalat Aisyah, lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Ai bunayya, piye to? Nduk, Fatimah, madza najaki abuki?" Apa to sing ditakokno, sing dibisikno bapakmu iku? Ya. Qalat Fatimah, Sayyidah Fatimah menjawab, "Usiku ubayinu, nanti aja akan aku jelaskan masalah ini. Najani ala halisirin. Abahku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikiku dengan sesuatu yang rahasia. Tsumma ra'aiti anni ukhbiruki bisirin wa huwa hayyin. Lalu kamu melihat bahwa aku mengabarkanmu dengan rahasia juga dalam kondisi abahku masih hidup. Enggak seperti itu lah. Fasyaqqa dzalika ala Aisyah, maka Sayyidah Aisyah juga mengerti masalah itu, ayyakuna sirrun dunaha. Ini kan rahasia antara beliau berdua. Falamma qabadahullah, ya, ketika Allah sudah mencabut nyawa dari Rasulullah Nabi kita, qalat Aisyah li Fatimah. Aisyah bertanya kepada Fatimah, ala tukhbirini dzalikal khair, mbok yo kabarino aku masalah khobar sing wingi-wingi iku lho. Faqalat, ya, Sayyidah Fatimah menjawab, amal an fana'am, ya saiki aku iso ngabari nang jenengan Bunda, ya. Najani fil marratil ula, abahku Kanjeng Nabi, abahku, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita semua, ya, najani, berbisik kepadaku pada kali yang pertama, fahbarani anna Jibril alaihissalam kana yu'ariduna, mereka Jibril mendatangi beliaunya dalam setahun ketika menyeleksi Al-Quran itu cuma satu kali setahun. Wa innahu aradoni al-amarrotaini, dan beliau Kanjeng Nabi itu ya kayak tadarus lah, ya, mengoreksi lagi dalam satu tahun 2 kali. Wa akhbarotni annahu akhbaroha, bahwa sesungguhnya Sayyidah Fatimah mengabarkan kepada Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, bahwa annahu lam yakun nabiyun, halaman 140, masih hadis 146, ya. Annahu lam yakun nabiyun kana ba'dahu nabiyun illa asyanisfa umuril ladzi kana qablahu. Bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi mengabarkan kepada Fatimah bahwa tidak ada nabi yang hidup setelah yang hidup, ya, sekarang ini itu
hidupnya hanya separuh dari umurnya Nabi sebelumnya. Kanjeng Nabi Isa kan Nabi yang ke-24 ya kan, 25 Nabi kita ya. Wa ahbaroni anna Isa alaihi salam, dan Kanjeng Nabi mengabariku bahwa sesungguhnya ini ada yang memaknai bahwa malaikat Jibril memberi kabar kepadaku, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini Kanjeng Nabi memberi kabar kepadaku anna Isa alaihi salam asya isrina wa mi'ata sanah. Kuncinya di sini, halaman 140 ya, Syarah Mushkilul Athar Imam At-Tahawi, Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi Isa itu hidup selama 120 tahun. Wala urani illa zahibun ala sittin, dan aku tidak diberi penglihatan kecuali aku harus pergi pada usia separuhnya, yakni 60 tahun. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, ya antara itu. Fa'abgani dzakala, aku menangis lah. Sayyidah Fatimah kan menangis. Wa qala ya bunaya innahu laisa, dan seterusnya, nanti jenengan teruskan. Jadi 120 tahun usianya Nabi Isa dan meninggal dunia. Wajar kalau masalah makamnya Nabi Isa itu ada di Srinagar, Kashmir atau di mana, itu kan sudah biasa. Belum tentu makam Nabi itu ditemukan. Nabi Musa juga nggak ada makamnya. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Kok Nabi ya Gajah Mada ada nggak ketemu makamnya di mana ya? Makamnya Habib Utsman bin Yahya yang nggak ada, diadakan sendiri oleh keluarga bin Yahya, ya kan? Ayo, ya kan? Makamnya belum tentulah tokoh itu ada makamnya. Gitu. Pokoknya di sini Rasulullah sendiri yang menyampaikan, bukan saya. Rasulullah menyampaikan ini secara rahasia kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra putrinya, lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra menyampaikannya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya istri Rasulullah, ya ibunda tirinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan diriwayatkan melalui sanad-sanad ya yang sikot, bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, untuk apa dicatat oleh Imam At-Tahawi yang seorang muhaddits terpercaya. Ini jadi nomor hadis 146 mulai dari halaman 139 sampai 140, kitab Syarah Mushkilul Athar At-Tahawi, Imam At-Tahawi. Tidak hanya tersebut di juz 1 saja, tetapi juga berada di juz 5. Jadi kami sudah sertakan loh ya, juz pertama dan juz 5. Dengan buka bersama nantinya ya, sekarang kan nggak bisa ya. Saya ini kadang-kadang masih mengoreksi ya hasil tahqiqan atau nukilan dari Syu'aib Al-Arnaud ini. Karena apa? Beliau masih kurang teliti. Ketika nanti saya kasih tahu mana kelemahannya penyalin kitab ini ya. 199 halamannya ya. Terus nomor hadisnya 1937. Nomor hadis 1937. Nomor hadis 1937, redaksinya atau matannya ya, lafal hadisnya hampir sama. Cuma ada agak lebih ringkas ya. Masih dalam bab babu bayani muskili makhtulifa fi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sinnihil lati mata 'alaiha fi ma ruya anhu kana qalahu fi hayati. Hadis nomor 1937. Haddatsana Yusuf bin Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam an-Nafi' bin Yazid qala haddatsani Ibnu Ghaziyah yakni Umarah an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman anna ummahu Fatimah ibnatal Husain haddatsathu anna Aisyah kanat taqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah ibnatihi ya, li Fatimah ya ibnatihi fi maradhihi alladhi mata fihi mimma sarraha bihi wa akhbarat bi Aisyah radhiyallahu anha ba'da wafatihi. Qalat Aisyah akhbaratni annahu lam yakun nabiyyun kana ba'dahu nabiyyun illa asha nisfa umri alladhi kana qablahu. Ini lebih ringkas daripada yang juz pertama.
Wa akhbaroni anna Isa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam di sini. Asa isrina wa mi'ata sanatin. Nabi Isa itu hidup umurnya 120 tahun, Kanjeng Nabi kita separuhnya lebih sedikit. Nah ini wala urani illa zahiban ala sittin, 63 tahun. Sahabat Abu Bakar ya 63 tahun. Sahabat Umar juga 63 tahun. Asa isrina, ini loh kuncinya di wa akhbarani anna Isa sallallahu alaihi wasallam isrina wa mi'ata sanatin, 120 tahun. Jadi nggak perlu ditunggu lagi. Mohon maaf para ulama-ulama se-Indonesia ini, bahkan ulama-ulama sedunia ini, mohon maaf kalau mau adu data silahkan dengan saya. Nggak sombong, ya nyombong mau sombong kan oleh. Nggak. Yang penting kan adu data. Wah, nanti melawan hadis sahih, belum tentu hadis sahih menurut siapa. At-Tahawi ini juga semasa dengan Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, sama. Ya. Bahkan beliau ini diakui. Lah ini ada footnote tentang sanadnya hadis ini. Ada tulisan nomor 1 ini, tetapi Al-Arnaud ini masih kurang teliti. Ya. Ada isnadu dhaif, isnadnya hadis ini lemah ya. Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Usman ini dhaif katanya. Nah, ini kan tergantung lah orangnya ya. Tapi wasaqqahu An-Nasai, Imam An-Nasai mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Usman ini adalah siqah, bisa dipercaya, terpercaya. Wal Ajli dan Imam Al-Ajli. Wa qala Nasai marratan, Imam Nasai dalam satu waktu ya berkata laisa bil qaid, cuma tidak terlalu kuat sanadnya ini. Wa qala Ibnu Sa'id kana katsirul hadis ya. Termasuk Muhammad bin Abdullah hadisnya banyak sekali, aliman dan alim betul. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqat, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab thiqatnya. Wa qala fi hadithi an Abi Zinad ba'dul manakir. Ada beberapa hadis yang diingkari juga di dalam hadisnya Muhammad bin Abdullah bin Amr ini menurut yang diriwayatkan dari Abi Zinad. Waqala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, indahu ajaib loh. Imam Bukhari sendiri mengatakan, kok ada riwayat seperti itu, jelas menyebutkan umurnya Nabi Isa. Oh, ini kan bisa membatalkan semua riwayat-riwayat dari Nawas bin Sab'an al-Kilabi ya, dari Abdullah bin Salam, dari Ka'ab al-Akhbar ya. Bahkan dari mantan pendeta Nasrani Tamim Ad-Dari ya. Nanti akan kalah semua ini ya. Ini Imam Bukhari sendiri mengakui indahu ajaib. Dalam arti Imam At-Tahawi ini benar-benar teliti dan hati-hati dalam memverifikasi sebuah hadis. Sampai-sampai Imam Bukhari juga mengakui aslinya. Wa qala Ibnu Jarud la yakadu tabi'u wala. Ibnu Jarud mengatakan banyak orang yang mengikuti hadisnya yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Usman ini. Wa qad dha'afa isnadu hadzal hadis ala Imam Haythami, bukan Haythami. Haythami juga mengatakan ini dhaif gitu. Dalam kitab Majma'iz Zawaid juz 9 halaman 23. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ya, pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam kitab Qisasul Anbiya Shahifah atau halaman 727, haditsun gharibun. Ini hadis yang aneh gitu loh. Karena Imam Ibnu Katsir sendiri mendukung tentang nuzul Isa. Ya. Yang bulat itu masalah tawafa, rofa'a, dan subihalahum. 3 ini tok. Pecahkan bersama, nggak usah bulat-bulat jauh. Sama seperti ketika Rasulullah memberitahu kita bahwa surga itu ada di sini, ada di bumi. Misalkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kamarku ya, tempat tidurku ya, tempat istirahatku dengan mimbarku di Masjid Madinah itu adalah raudhah min riyadil jannah, alias disitulah tempat yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, karena Rasulullah sering menyampaikan wahyu-wahyu kepada para sahabat jamaatnya. Sampai sekarang di situ 300 meter persegi ya menjadi tempat atau raudhah itu yang diyakini oleh semua umat Islam sampai sekarang ini. Jadi yang berada di situ itu terasa tenang, adem, ayem, tenda, itu namanya surga. Piye maneh, di maneh. Tapi banyak yang menafsir, oh itu nanti tembus dengan mustawa, lalu ya aneh-aneh lagi. Wong jelas Rasulullah menyampaikan ya, sungai
Jaihun wa Saikhun wal Furat wan Nil kullum min anharil jannah. Lalu mufasir, muhadis, ya, mu'arrikh pasti akan cari-cari. Itu kan sumbernya berasal dari surga yang ada di langit sana lalu mencair aneh-aneh loh. Ya itulah surga. Tempat yang dilewati oleh sungai-sungai 4 ini kalau kan di Timur Tengah sama Afrika. Lah kalau di Indonesia ya Mahakam, ya, terus sungai Bengawan Solo, Citarum, sungai Musi, sungai Brantas. Kalau di Kalimantan itu paling banyak, yang paling besar itu untuk transportasi semua untuk enggak, Musi itu Musi itu Sumatera. Mahakam, terus yang Kapuas, Kalimantan Barat itu ya, itu panjang sekali. Kalau di Vietnam sampai Kamboja itu Mekong. Wah, denut ngaji kehidupan sungai Mekong itu. Wah, nggak ada sungai, nggak bisa hidup di sana. Dulu ya, sekarang kan ada aspal. Kalau di Indonesia nggak ada Brantas dulu, nggak ada Bengawan Solo, ya, nggak ada Citarum, ya, nggak ada sungai yang ada di Jawa Barat, namanya sungai yang di Bandung Bondowoso, itu loh. Yang mengawini ibunya sendiri itu, ya, Sangkuriang itu, sungai Citarum, ya, terus sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, semuanya itulah surga-surga karena di sekitarnya ada peradaban. Semua kerajaan itu dibangun dekat sungai. Nah, itu Rasulullah menyampaikan sendiri, ya, peradaban Sumeria, Mesopotamia dari sungai Tigris, Eufrat, peradaban Mesir kuno dari sungai Nil. Ayo mana lagi? Romawi kuno, Yunani, sama saja semua. Lah, inilah yang namanya surga-surga itu. Loh, kok cari lagi? Mande-ande lah. Ini sudah jelas. Nabi Isa itu nggak perlu ditunggu lagi. Yang ada itu memang Nabi Isa, jiwanya hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun walakin la tash'urun. Para prajurit perang Badar yang meninggal dunia itu kamu kira mati? Ya enggak, hidup. Ya tidak hanya prajurit perang Badar saja, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, terus mati, ya, di tengah-tengah perjalanan perjuangannya, ya, nyawanya, jiwanya masih hidup di dimensi terdekat dengan bumi. Walakin la tash'urun, dan ada keterangan lagi, indallahi yurzakun, diberi rezeki di alam barzah, dimensi di atas dimensi keempat kita ini. Kita kan dimensi 3, di atas dimensi kita ada dimensi jin, siluman dan lain sebagainya. Di atas dimensi jin ini, itulah dimensi alam barzah atau tempatnya jiwa berada. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa itu nanti akan membunuh babi misalkan, ya. Enggak, ya, babi yang ada di mana? Maksudnya asli ajaran Yahudi Nasrani itu melarang pengikutnya untuk makan babi. Aslinya, cuma berkat dari ijtihadnya pemuka agama mereka akhirnya ada yang memperbolehkan. Yahudi asli, Nasrani asli tidak memperbolehkan pengikutnya untuk dikremasi. Di ngaben itu nggak boleh, tapi ada juga yang memperbolehkan. Ini ijtihadnya para pemuka agamanya mereka. Jadi bukan berarti membunuh babi semua. Babi di Bali dibunuh bagaimana? Oh, jauh letaknya. Enggak. Misalkan membebaskan pajak daerah mana? Enggak mungkin Indonesia bebas pajak, itu enggak mungkin. Oh, malah kita kekeh untuk bayar pajak Indonesia kok, ya. Terus apa lagi? Menjadi hakim agung di lokal sana. Dan itu sudah terjadi. Sudah adanya kepausan yang ada di Vatikan sana sebagai wakil daripada misi dan visinya Nabi Isa alaihi salam. Tetapi masih perlu dimurnikan lagi. Kalau toh misalkan ada cerita Nabi Isa itu nggak mau jadi imam, ya, Imam Mahdi saja yang jadi imam, beliau jadi makmum, itu bagaimana? Ya, ketika Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Masjid Jami' Bani Umayyah yang ada di Damaskus, Syria Timur itu, Damaskus Timur itu, ya, dia berkunjung. Begitu juga Paus Benediktus setelah berkunjung itu akhirnya mengakui kebenaran Islam ketika ditemukan Injil Barnabas yang akhirnya turun. Paus Benediktus kan turun dari tahta Paus ke tahta Vatikan. Nabi Isa turun dari langit. Itu bahasanya seperti itu. Jadi ini mengandung kata-kata yang
perlu ditakwili ya, karena mengandung majazi, bukan hakiki. Masalah Nabi Adam itu tingginya 30 meter misalkan, itu penglihatan nubuatan pada masa lalu. Kalau dibuktikan sekarang bukan Nabi Adamnya yang 30 meter, tapi gedung-gedung tinggi menjulang lebih dari 30 meter. Lah gedungnya begitu tinggi itu apakah penghuninya juga setinggi itu kan? Ya enggak itu. Itu di surga itu gedung-gedung tinggi menjulang, apalagi 900 meter Burj Khalifah di Dubai itu, di Taiwan, di Hong Kong, di China, di California, di Florida, di Washington, dan di mana-mana semuanya tumbuh gedung-gedung tinggi menjulang. Apakah manusianya setinggi itu? Ya enggak. Yang bangun itu raksasa, enggak. Yang bangun ya manusia ya segini. Manusia purba sejak dulu Homo wacakisme, Homo soloisme, Homo sapiens itu ya enggak terlalu besar. Yang besar itu adalah kaum Ad ya, termasuk Goliat ya, yang ada di Palestina. Kalau di sini ya buto hijau antara Banu Jan dan Banu Adam, ada persilangan perkawinan. Nah, itu nanti akan kami bahas lagi nanti masalah itu. Hampir 50 menit. Nah inilah cara nanti memahami hadis Nabi Sahih Bukhari tentang tingginya Nabi Adam itu seperti ini. Di Sukabumi, Jawa Barat itu kan pabriknya Pocari, Pocari Sweat ya kan. Di pinggir jalan perapatan atau nanti jenengan cari sendiri, itu pun ada gambar botolnya Pocari Sweat. Besarnya itu wah gede itu ya. Lah coba nanti jenengan cari di pabriknya, apakah benar-benar Pocari Sweat itu gedenya segitu? Ya enggak, Pocari Sweat itu ya sak gelas itu ya kan. Ya cuma segini ya kan. Tapi gambarannya di situ itu besar sekali. Misalkan ini teh botol ya, gedenya itu sak omah. Apakah teh botolnya sak omah? Ya enggak. Nabi Adam itu kualitas fisiknya, kekuatannya melebihi 17 kali lipat manusia sekarang itu loh. Gampangannya seperti itu. Dan manusia sekarang itu hidupnya di dalam gedung-gedung tinggi menjulang 30 meteran lebih. Tapi manusianya ya segini, enggak 30 meter, nanti gimana lagi. Nah ini termasuk bagian daripada takwil-takwil itu. Kalau kami yang Mbah Kas ini jenengan kalah nanti ya. Jadi nanti tetap kami teruskan bahasan ini, nanti kita akan merespon ya, interaksi dengan panjenengan untuk membaca komentar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, keterangannya belum panjang dan lebar ya, kurang puas ya, kurang memuaskan. Nanti teruskan lagi. Pak Nur Hadi, tema yang diangkat ini sangat penting bagi seluruh umat manusia sedunia. Tolong dibuktikan dengan dalil catatan yang bisa buat pegangan kami Pak Kiai. Ini kajian revolusioner yang tidak ada di dunia. Leres Pak Nur Hadi. Saya kasih kitab Syarah Muskilil Athar karya Imam At-Tohawi yang berisi hadis-hadis ya, yang orang mengatakan hadisnya muskil, sulit dipahami. Tapi yang masalah Nabi Isa umruhu isrina wa mi'ata sanatin itu jelas. Nabi Isa itu umurnya 120 tahun. Ini meninggal dunia. Makamnya itu ada yang mengendika di Srinagar, Kashmir, antara Pakistan India sana, yang masih jadi rebutan itu. Kashmir itu kan masih jadi rebutan wilayahnya. Ya. Jadi ada di sana. Ada yang mengatakan seperti itu. Toh misalkan nggak ditemukan, ya nggak apa-apa. Mungkin tidak semua nabi itu ditemukan makamnya. Makamnya Imam Ali saja nggak jelas. Nabi Hud yang di Hadramaut itu palsu, didewa-dewakan. Kang Brot, tadi sudah saya kasih juz 1 dan juz 5. Halamannya sudah kami kasih tahu. Kang Brot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkareng hadir. Semoga sehat selalu dalam enggak menyapa jenengan. Waalaikumsalam Kang Brot dari Cengkareng. Cengkareng termasuk orang mengatakan Jakarta Barat ya, tetapi masuk Provinsi Banten. Semoga sehat selalu menyapa. Kang Brot, salam. Pak Banyu Biru. Assalamualaikum yang terhormat Pak Kiai Nurhia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Banyu Biru. Betul sekali jika Nabi Isa alaihissalam secara jasad telah wafat. Jika secara jiwa jelas masih hidup, Bung Karno masih hidup di alamnya. Pak Harto masih hidup di alamnya, di barzahnya. Nah nanti kalau masalah kebangkitan manusia itu nanti bahasanya lain tema.
masih hidup. Tidak hanya Nabi Isa alaihissalam saja. Dalilnya ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian, ngicipi mati, ngerasakna mati. Nabi Idris yus meninggal, wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya Nabi Ilyas yo meninggal. Nabi Balya ibnu Mulkan yang meninggal semua. Semua nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia semua. Nggak ada yang hidup. Yang hidup itu jiwanya dan akan kembali ke dunianya dengan bentuk rahasia. Kita tidak tahu para pangeran-pangeran yang ada di Uni Emirat Arab sana, di Bahrain sana, di Kuwait sana itu siapa mereka? Siapa mereka? Kita tidak pernah tahu. Ini rahasia Allah itu. Saya pun ya nggak tahu. Siapa aslinya Sultan Hasan Al-Bolkiah Al-Bilqis Brunei Darussalam sana itu siapa? Ya. Nanti kalau kita mampu untuk merenung ya, konsentrasi, relaksasi, meditasi, ya akan ketemu juga siapa diri saya sebenarnya. Kenapa saat ini ada di Sleman, Yogyakarta, seorang anak kandung membunuh ibu kandungnya. Di Lumajang kemarin, anak kandung membunuh bapak kandungnya. Ya, yang asli Garum Blitar, istri sirinya. Kenapa ya? Manusia kok gampang-gampang mateni wong. Ya kalau dilihat dari hukum dunianya, hukum Indonesia ini terlalu remeh, temeh, murah, meriah. Mateni wong ancamannya 15 tahun. Ya. Belum potongannya, remisinya, tinggal berapa. Kalau kelakuan baik dan tidak pernah dihukum, tinggal 7 tahun. Mateni wong maneh. Mateni wong kudu dipateni. Kisos. Mulai zaman kitab-kitab suci sejak dulu. Kalau tidak dikisos, maka dia juga akan dimatikan oleh orang lain. Leres Pak Banyu Biru, salam takdim kami untuk Pak Banyu Biru. Semoga apa yang panjenengan tuliskan ini bermanfaat untuk kami semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Leres. Nah, ini wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu wahai Muhammad itu kekal. Yo mesti mati kabeh. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah ketika kamu juga nanti akan mati, terus mereka juga akan kekal? Enggak. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kematian. Kewan-kewan ya kematian, mati semua. Lah tahu kalau hidup ada moksa, itu urusan bahasan lain, nanti akan kami bahas. Moksa itu jiwanya saja atau sakragane ya. Kalau Nabi Idris atau Nuh ya, itu apakah benar-benar sak jiwane, sak rogone, apa harus jiwane saja? Ya jiwane tok. Apa yang dituliskan oleh Pak Yai Banyu Biru ini. Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Nur, keluar dari tema. Saya lebih tertarik membahas Ba'alawi, Habib, plat G, jelas keturunan Yahudi Askenazi. Senang rubah rebutan kuburan sampai dibelah dua persis Yahudi, kayak jangan nggih Pak Toko Suryo. Nggih. Tetap kami ini kan spesialisasi bahas masalah nasab Ba'alawi. Cuma tidak hanya ini saja. Nanti kalau itu saja kan membosankan. Harus semua dikaji. Ilmu harus lengkap. Ya, bahasan apa saja yang mumpuni. Harusnya begini. Pak Toko Suryo. Nanti enggak tertarik lah, enggak menarik lah. Ya, kalau hanya bahas masalah Ba'alawi saja. Ba'alawi jelas-jelas plat G jelas. Ya, di kerajaan Khazar itu aslinya bukan Yahudi asli, plus Yahudi suku 12 itu ya enggak. Ya, inilah yang namanya sejarah. Sejarah itu akan terulang kembali. Dulu begitu, ya sekarang ya begitu ya seperti ini. Rebutan makam, rebutan kuburan. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rumahnya selalu sehat dan dalam perlindungan Allah. Amin. Matur suwun Bu Arfi Fadilah. Bu Sanjeta. Assalamualaikum firman Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu pasti binasa atau mati kecuali dia. Nggih, Nabi Isa ya mati. Nggak mungkin Nabi Isa umurnya 2000, 22 tahun, 24 tahun nang langit tapi mangan opo. Nah, nanti kalau dibahas secara ilmiah, Nabi Isa itu kan ada di dimensi 1000 tahun sini, 1 tahun sana misalkan. Ya itu bahasan lain nggak begitu. Itu nggak ilmiah, nggak alamiah, nggak sunatullah. Nggih. Lah kewajibannya seperti apa? Hanya PHP saja. Ya.
sama seperti Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang mem-PHP pengikutnya tentang Imam Mahdi, ya. Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapusi wis 1186 tahun ra metu-metu saka sirdap gua bawah tanah. Ya sama seperti ini, Nabi Isa akan turun. Sekelas ustadz-ustadz Indonesia, nggak usah, semua meyakini itu. Oleh sebab itu mulai sekarang malam hari ini jangan lagi mendoktrin santri-santri, murid, putra-putri, mahasiswa-mahasiswi semua bahwa Nabi Isa masih hidup. Tolong masih status quo dulu. Kalau nggak ngerti dasarnya nggak usah bahas lagi. Ya, kita perlu tahu perawi hadis yang menyampaikan tentang Dajjal Nabi Isa, tentang Dabah itu siapa. Mulai dari Ka'ab Al-Akhbar, Abdullah bin Salam, ya. Terus Tamim Ad-Dari itu mantan pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam itu ahli kitab. Ka'ab Al-Akhbar yang asli kelahiran Yaman, orang Yaman dari suku Himyar, ya. Itu juga ahli kitab agamanya Yahudi. Yang agama Nasrani itu Tamim Ad-Dari. Tinggalnya di Palestina, di daerah sekitar Bethlehem, karena suku Lahem dia. Kalau Ka'ab Al-Akhbar itu meninggalnya di Suriah atau Syria, Damaskus. Begitu juga Abdullah bin Salam di Madinah, ya. Kenapa kok Ka'ab Al-Akhbar itu tabi'in, tidak pernah bertemu kanjeng Nabi. Masuk Islam pada masa sahabat Umar bin Khattab. Jadi suku Himyar di Yaman itu dulu ya banyak Yahudinya, ada kerajaan Nuwas kok. Raja Nuwas itu raja Yahudi yang membantai 20.000 pengikut Nasrani. Dibakar, dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang penuh dengan api. Mati. Jadi antara Yahudi dan Nasrani ya musuhan aslinya. Dulu di Spanyol, di Andalusia ya, orang Nasrani asli yang percaya la ilaha illallah Isa Rasulullah dipateni. Diuber-uber, dipateni. Ashabul Kahfi itu siapa aslinya? Ya penganut agama Nasrani yang asli. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tapi karena pengaruh Paulus ini lebih kuat, maka menghegemoni. Oleh sebab itu sampai sekarang kan pecah, ada Kristen Ortodok, ya, ada Kristen Anglikan, ya, ada Kristen Protestan, ada Katolik Roma, ada Ethiopia atau Egypt, Mesir itu. Nah ini begitu, Ge. Terima kasih Bu Zainzeta. Jadi kullu syai'in halikun ila wajah. Semua yang ada itu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah Ta'ala. Lah, kalau ini jawabannya Al-Faqih Muqaddam, ana min nuri wajihi. Bu Zainzeta. Kalau dikatakan ini, wah aku raiso mati, wah aku langsung berasal dari ilahi kok, Ge. Segala sesuatu pasti binasa. Kalau Faqih Muqaddam mengaku tidak binasa atau mati, itu pasti dusta atau mustahil murakab nggih, leres Bu Zainzeta dari Pamekasan. Nggih. Pak Husnul, isah-isah penggaweane Jombang hadir. Ini bahasa Jawa, isah-isah itu mencuci piring, mencuci perabotan bekas masakan, itu isah-isah. Bukan Nabi Isa. Ini namanya apa ya? Kayak plesetan lah bahasa Jawanya. Pak Ahmad Bakah, salam Yai. Jika mengacu pada hadis qudsi ini, ana Arab bila ain atau Rob wa ana Ahmad bila mim atau ahad. Apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak secara langsung mengaku Rob atau Tuhan juga, Yai? Ini hadisnya sufi-sufi Pak Ahmad Bakah. Saya nggak menemui ini. Ini hadisnya sufi-sufi, tarekat-tarekat yang tidak memiliki pondasi yang kuat hujahnya. Ini karangan-karangan, ya, pokoknya disandarkan kepada Nabi kita itu saja. Tadi kan Nabi itu nanti mengaku ana Rob, ana Al-Ahad, ya Allah mengaku Allah. Ya ini namanya nanti masuk dalam kategori sama dengan hulul atau ittihad. Nah, ini pemahaman Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyat, yakni tentang Nur Muhammad. Kembalinya nanti ke situ.
Ya, gitu Pak Ahmad Bakah. Jadi ini bukan hadis, saya nggak percaya ini hadis, karena saya belum menjumpai ini baik di Sahih Hasan ya atau apa, belum menemukan ini. Toh kalau memang dipaksa untuk sama, tapi maknanya beda, bukan anak rob, anak akad, bukan begitu Pak Ahmad Bakah. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah mengaku seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad yang asli itu diperintah oleh Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. 110 ayat 110 surat Al-Kahfi nggih Pak Ahmad Bakah. Apalagi ketika ini dicantumkan dalam hadis Nabi, derajatnya ya sahih ini. La tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam walakin ana abdun fakulu abdu. Aku iki ojo mbok alam berlebihan ya. Nanti kalau berlebihan sama seperti orang-orang Nasrani ngalem Isa bin Maryam ya. Katakan aku hamba Allah dan utusan Allah. Gitu aja. Jangan berlebihan. Ini Kanjeng Nabi dhewe sing ngendika lho ya. Lah pengikutnya ini ada yang berlebihan. Tidak hanya pengikutnya Kanjeng Nabi tok. Pengikutnya Sayyidina Ali ya, wow berlebihan. Sayyidina Ali itu Tuhan. Sayyidina Ali itu ngalang-aling Kanjeng Nabi aslinya. Yo dapat wahyu. Ini kan namanya hulu namanya. Nggih berlebihan. Nggih. Pak Ahmad Bakah. Bu Felpijus, assalamualaikum. Benar ya Nabi Isa telah wafat. Jika dia masih hidup dan berada di langit, lalu bagaimana dia berzakat? Dengan uangkah, beraskah, atau apa? Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 31. Nggih, Bu Felpijus. Sudah, jangan berharap lagi turunnya. Yang turun itu adalah misi dan visinya. Kita lihat kemarin waktu Paus Benediktus berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta, bertemu dengan Menteri Agama, ya, malah mencium tangannya Menteri Agama itu. Ini namanya akhlaknya umat Islam. Agamanya tidak Islam resmi, tapi perilakunya Islami. Orang Jepang itu mengamalkan ajaran Islam. An-nadhofatu minal iman, al-haya'u minal iman. Ayo, tolabul ilmi minal, menghargai ilmu pengetahuan itu bagian daripada kesempurnanya iman. Walaupun secara asli tidak beragama seperti kita ini, Islam itu enggak, Shinto ya, tapi perilakunya Islami. Orang-orang Eropa yang sudah mencapai derajat tinggi taraf hidupnya ya, kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya, mereka itu Islami semua. Kenapa Luxembourg itu bahagia, kaya raya, nggak punya hutangnya? Niru ajaran Islam. Nah kita justru yang mengaku Islam malah perilaku kita nggak Islami, gegeran, ya kan? Sing Mbak Alawi ya nipu, umat Kanjeng Nabi ditipu. Umat Kanjeng Nabi kok ditipui piye? Ora Islami blas, ngapusi. Ngapusi. Justru wong Singapura itu malah Islami kok. An-nadhofatu minal iman. Rusik kotane, ya kan? Ayo mana lagi? Ya ini kan buat pelajaran kita bersama. Nggih, begitu nggih Felpijus, Bu Felpijus. Pak APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Injil dan Alkitab yang ada sekarang ini benar-benar wahyu yang diterima Nabi Isa suwun mboten? Mboten, nggih. Sudah banyak gubahan dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Yunani, macam-macam. Cuma yang bil makna ya, hadis ya, kitab Injil yang sekarang ini tuh hampir sama seperti hadis Nabi. Nggih. Taurat yang asli itu kalah dengan Talmudi. Ya. Nah nanti bisa-bisa Quran hadis kita kalah dengan kitab-kitab karya Ba'alawi. Wong amalu syaraf ali Ba'alawi hujjatun. Amalu ahli tarim hujjatun. Kalian mengikuti Quran dan hadis tanpa melalui Duriah Nabi ya saya Habib ini tidak sah, ya. Ajarannya ngapusi. Nggih. Jadi sama dengan ini, Injil yang asli itu sebenarnya tidak tercatat resmi seperti Al-Quran kita. Lah yang ada di dalam Bible Perjanjian Lama, Taurat Perjanjian Baru dan ada Mazmur atau Zabur itu adalah tulisan baru, ya. Ada tambahannya dan ada yang bertentangan di dalamnya. Saya sudah meneliti, insya Allah nanti akan kami lihat. Ini bagiannya Prof. Manakim Ali saja. Nggih. Ada bidangnya masing-masing lah. Nggih. Walaupun kami juga
memiliki datanya. Nggih, nggih begitu nggih. Jadi Alkitab yang ada sekarang ini benar-benar wahyu yang diterima Nabi Isa? Enggak asli, ada tambahan dan campuran. Mariyuharrifunal kalima amma wadhi. Bahkan banyak di antara mereka itu para pendetanya, robi-robi Yahudinya itu ya begitu, mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Kalau di dalam Islam diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sama dengan kita para penceramah agama, misalkan yo, mari kita tinggalkan maksiat, wong dhewe nglakoni maksiat. Tapi berarti apa njarkoni. Ora sesuai. Begitu juga ini Pak APB, nggih, Injil Alkitab itu sekarang benar-benar wahyu diterima. Enggak. Sudah banyak tambahan dan perubahan sesuai dengan zaman. Nggih. Jadi kalau Quran kan masih original, nggih, mari asli, nggih. Nah, ini saya punya ini Alkitab ini. Ini gitu nggih, Pak APB. Saya punya Alkitab. Juga saya melajari ini, nggih. Nggih. Tapi ada yang bertentangan isinya, nggih. Di bahasa. Sama seperti ketika alih bahasa. Di dalam bahasa Arab Bible misalkan Isa binullah, terus diterjemah ke bahasa Indonesia Isa anak Tuhan, anaknya Allah. Nah, padahal enggak, itu kalam kiasan. Ya, tidak bisa difahami apa adanya. Nggih, Bu Eni Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu, nggih, amin. Terungkapnya Kapi Ba'alawi bukan cucu Nabi, apakah karena mereka sering mempersekusi dan mubalah dengan orang lain yang mengaku cucu Nabi juga? Bisa juga. Ada hukum sebab dan akibat. Bu Heni Bawanti, sopo sing nandur mesti manen. Tabur tuwe. Hidup ini semua sesuai ya dengan hukum ilahi, sunnatullah. Jadi hati-hati, jangan memperkaya diri dari hasil yang diharamkan ilahi. Di generasi yang akan datang akan dibalas juga. Jangan menyakiti hati, menyakiti fisik badani saudara-saudari, jangan. Apalagi membunuhi. Waduh, ngalah saja. Ya, karena apa? Wong sing ngalah itu mesti malah dia akan mendapatkan barokah dalam hidupnya. Nggih. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum yang ngeri waalaikumsalam. Istiqomah selalu mengungkap kebenaran. Mohon izin ijazah semua ilmu yang panjenengan sampaikan. Qabiltu ajastuka jazakallahu khairan katsir nggih. Intinya ini profesional, enggak seperti torekotan nggih Pak Fuad Al-Jihad. Apa yang kami sampaikan ini sudah sesuai kami berikan secara ikhlas. Kami tidak pernah komplain ketika video kami diupload oleh kawan-kawan kami yang lain. Padahal yang nonton saya asli paling 30.000, ya 40.000. Yang nonton video saya di luar sana malah 300.000, 400. Enggak apa-apa. Kami ikhlas, enggak menuntut karya. Karena apa? Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya menyampaikan saja. Ya, toh kalau ada yang tidak cocok, belum cocok, ya tanyakan ke saya. Kalau ada yang salah, tidak sesuai Quran hadis, abaikan saja. Apa yang saya sampaikan ini jika tidak berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas, ya, konsensus, analogi, maka tinggalkan saja. Anggap angin lalu begitu saja, nggak ada gunanya. Oke. Jadi kembali ke Quran dan hadisnya. Oke, begitu, oke. Jadi kalau jenengan minta ajastuka ya ajastukum, ya sama-sama. Ini kan ngaji bersama Pak Fuad Al-Jihad. Saling intisarul ilmi, berbagi ilmu, gelar ilmu. Ya, sama seperti kitab ini. Kalau nggak saya beritahu malam hari ini kan nggak ada yang tahu. Nabi Isa umurnya 100. Mana dalilnya? Hadisnya kan Nabi Dewi sing ndika, bukan saya. Selama ini kan tidak ada yang tahu di seluruh dunia. Ya. Pakar hadis sekalipun saya Ali Jumah. Ayo silakan adu data dengan saya. Nggak sombong saya. Ya. Belum tentu bisa terbuka seperti ini. Yang ada di Nusantara Indonesia ada berkahnya dari gara-gara nasabnya Ba'alawi yang dibuka bersama dengan panjenengan semua. Itu. Jadi begitu, nggih. Berikutnya, nggih, Pak Fuad Al-Jihad sudah ikhlas semuanya karena ilmu itu milik Allah Ta'ala. Bu Faridah Zahra, assalamualaikum Yai. Jika Nabi Isa sudah wafat secara wajar, lantas bagaimana dengan kelak di akhir zaman terkait tugas Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal? Dajjal itu tidak hanya satu, nggih, Bu Faridah Zahra. Ada 27-an, hampir mendekati 30-an. Terus yang dibunuh Nabi Isa itu Dajjal yang mana? Gitu loh. Dajjal itu dalam setiap masa itu akan ada. Kembalikan ke akar katanya, pembohong, pendusta yang mengatasnamakan agama. Kulluhu yaz'umu annahu Rasulullah. Aku iki lho ngerti agama. Aku sing nyampekno ini.
ya, aku berjasa mengislamkan Nusantara. Ono gak ono habaib Alawi dari Tarim sana, Indonesia akan nyembah berhala semua. Dajjal. Pembohong tidak berdasarkan data, cerita-cerita khurafat-khurafat dari leluhurnya, mendoktrin masyarakat atau umat Islam kita supaya bodoh semua. Itu Dajjal sama. Kadzab, Dajjalun, kadzabun, qoribun min salasin. Oleh sebab itu, yang dilawan oleh Nabi Isa, ya bukan Nabi Isa-nya, tapi misi visi Nabi Isa dijalankan oleh umat manusia di zamannya. Dalam rentang waktu 100 tahun sekali akan ada mujadid-mujadid di setiap tempat yang ada. Jadi tidak seluruh dunia, bisa seluruh dunia, tapi dunia bagian mana. Gitu, oke? Bu Farida Zahra, Nabi Isa membunuh Dajjal itu adalah kiasan. Kiasan para pembohong-pembohong itu akan dikalahkan oleh argumentasinya Nabi Isa. Sama seperti ini, Nabi Isa akan turun dari langit. Saya kalahkan dengan kitab Syarh Mushkilil Athar. Nah, ini namanya memotong, menghancurkan kayu salib. Nah, bahasanya seperti itu. Karena di dalam surat Kahfi itu tidak ada keterangan tentang Dajjal. Yang ada itu adalah tentang kaburat kalimatan takhruju min afahim iyaquluna illa kadziba, dan di tengah-tengahnya ada cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Karena memang agama Nasrani, Yahudi itu dikelola oleh orang-orang Ya'juj Ma'juj sana. Vatikan itu kan dekat dengan Italia, ya Roma. Ya. Dulu itu Romawi agamanya pagan, menyembah api dan berhala. Setelah datangnya agama Nasrani, Yahudi, maka mereka memeluknya. Karena memang aslinya agama Nasrani itu nggak ingin kekuasaan politik yang ada, tapi karena dibutuhkan, maka akhirnya dia tetap berpolitik ria, menguasai negara-negara, yang menundukkan negara-negara yang ada. Ya perang juga. Begitu, guys. Masalah membunuh Dajjal itu artinya adalah mengalahkan argumentasi Dajjal, pembohong-pembohong itu. Sama seperti di Indonesia, Kiai Haji Madudin Utsman, Gus Abdur Razak, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli, Raden Syarif Rahmat, ya termasuk yang jenengan semua ini termasuk pasukan-pasukan yang membawa misi Panji dan misinya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi yang ada di Nusantara, menghantam, meluruskan dengan argumentasinya juga kita semua mengalahkan mereka para pendusta. Begitu Bu Farida Zahra. Nanti kita sambung lagi. Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang Yaman kok malah kalah dengan Arab? Abraha buat Ka'bah palsu, Koromito culik Hajar Aswad, Fakih Mukoda Merah 70 kali sehari, Habib mau gantikan Wali Songo dan lain-lain. Ini kan termasuk kacang orang ninggalan jalan. Buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya kalau di pasar, kalau di kebun pohonnya. Begitu terulang kembali Bu Siti Yunani. Oleh sebab itu kita harus waspada. Pesan dari nenek moyang kita dulu kan ya sak bejo bejani wong kang lali, ya isih bejo wong kang eling lan waspada. Fafiru ilallah, podo lumayo sira kabeh golek anugerah pituduhe Allah. Begitu Pak Hayy Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos semoga Pak Ibsta keluar diberi kesehatan. Amin. Pak Rismat Tersun nggih. Berikutnya Bu Farida Zahra lagi. Selain itu, bukankah turunnya Nabi Isa di Menara Putih Damaskus adalah satu-satu tanda dari kiamat kubro? Mohon pencerahannya Yai. Admin titip pertanyaan ini nggih. Terima kasih. Bu Farida Zahra ini kurang puas. Hadis politik itu ada Bu Farida Zahra. Ka'ab al-Akhbar ya. Nawas bin Sam'an al-Kilabi itu mukim di Damaskus. Kalau presisi tentang Menara Putih dulu itu Basilia Santo John ya, yang sekarang menjadi Masjid Jami' Bani Umayyah ya. Itu menaranya cuma 2, tapi tidak dihilangkan semua, lalu ditambah 1 oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Bani Umayyah, Bani Umayyah ini paling sukses pada masa Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, abad 8 Masehi, ya bukan Hijriah, abad 8 Masehi, tahun 715-an meninggalnya Al-Walid bin Abdul Malik ini. Nah, pada waktu Rasulullah, masjid ini belum ada. Ini kan
termasuk katedral atau Basilia Santo John ini kan milik umat Kristen ya, termasuk penguasa Bizantium Timur ya, yang ada di Syria atau Suriah, Damaskus itu. Nah, kalau ada hadis-hadis seperti itu, ya tadi sudah saya sampaikan. Paus Yohanes Paulus II itu pernah pertama kali kepausan yang ada di Vatikan Roma itu mengunjungi pertama kali ya masjid ini. Masjid ini. Karena disitulah disimpan kepalanya yang dipenggal oleh Yahudi, ya Romawi bekerjasama, dipendam di situ. Kepalanya siapa? Kepalanya Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya bin Zakaria. Disimpan di situ. Sekarang kan sudah jadi masjid, ya sudah jadi masjid Jami Bani Umayyah itu. Nah, terus apakah nanti Nabi Isa turun situ? Bukan turun. Bahasa turun itu kan jangan disamakan seperti pesawat terbang tabrakan lalu turun ke bawah, itu yang enggak. Misalkan wa anjalal hadida, misalkan Allah menurunkan besi, apakah besi itu dari langit sana? Ya enggak, di dari bumi ada besinya. Walaupun dulunya dihantam meteorit dari langit sana mengandung besi, nikel dan lain sebagainya, emas, mutiara dan lain sebagainya, itu urusan belakang. Yang penting besi itu tidak dari langit tapi dari bumi. Turun itu turun jabatan. Paus Benediktus setelah mengunjungi Masjid Biru yang ada di Istanbul atau Konstantinopel, Turki, itu akhirnya turun dari tahta kepausan di Vatikan. Turun. Nah, waktu itu di Basilia Santo Petrus yang ada di Vatikan itu menggelegar itu, menggoncangkan kepausan. Ada apa ini? Dulu ya pernah ada paus yang mengundurkan diri turun tahta. Nah ini kok ada lagi gitu loh. Ya kalau yang pertama kali yang di Masjid Jami Bani Umayyah itu Paus Yohanes Paulus II yang meninggal tahun 89 itu. Jadi begitu. Jadi tidak bisa presisi tinggi. Bu Farida Zahra, nubuatan akhir zaman, penglihatan sekarang untuk masa yang akan datang itu tidak bisa presisi. Pas itu tidak bisa. Berupa ilustrasi atau tanda-tanda pemberitahuan sesuai dengan zamannya. Sama seperti ketika dulu leluhur Nusantara mengatakan bakale Pulau Jawa akan dikalungi wesi apa ya, rel kereta api. Bakale ono kapal mabur ya, pesawat terbang ya. Nanti akan ada kereta tanpa kuda. Bayangan kita ya mobil itu ditarik oleh mesin yang bertenaga kuda, melebihi 100 kali tenaga kuda diesel, kuda bensin dan lain sebagainya. Nah, zamannya, tergantung zamannya. 100 tahun yang akan datang, kita tidak bisa memprediksi seperti apa secara presisi. Hanya ya sesuai dengan asumsi interpretasi kita saat ini. Begitu Bu Farida. Lah, apakah Rasulullah tidak bisa? Iya bisa, saya tidak menyangkal itu. Cuma ada kalam yang perlu dijabarkan secara hakikatan. Ya, sama seperti tentang Masjid Damaskus. Masjid Damaskus Syria itu pada zaman Nabi belum ada. Belum ada. Pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan yang merenovasi menjadikan itu sebagai masjid. Dulunya ya Basilia Santo John. Bahkan pada masa Khalifah Bani Umayyah yang paling terkenal ya Al-Walid bin Abdul Malik ini ya merenovasi Masjid Nabawi Madinah dan bisa menundukkan Cordoba, ya Andalusia, ya Spanyol, Portugal, Eropa, sampai ke Maroko, ya sampai ke Aljazair, Tunisia, berkembang semua sampai Mesir Raya. Ya, setelah itu kalah perang dengan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Ya, sama-sama Islamnya. Lalu dipindahlah kejayaan Bani Umayyah itu ke Irak, dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini berkuasa itu lama sekali, ya ratusan tahun, 5 abad lebih, sampai dihancurkan oleh Hulagukan. Ya'juj Ma'juj Mongol Tartar. Wah, 2 juta ya penduduk Baghdad tewas semua. Wah, sekarang rojo-rojo mati kabeh, dibantai oleh tentara Mongol dan Tartar. Hampir sama seperti peristiwa yang terjadi di Stalingrad, Rusia atau Uni Soviet oleh Jerman. Ya, Jerman juga tewas 500 ribuan, senjatanya banyak yang mangkrak. Sampai sekarang peninggalannya masih ada di sana. Jadi begitu Bu Farida Zahra. Perang
wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Inilah perbuatan manusia. Jadi manusia zaman dulu dengan sekarang enakan sekarang. Zaman dulu itu orang tidak bisa hidup tenang. Tidak perlu pintar zaman dulu itu, yang penting itu kuat fisiknya. Bisa menang. Kalau sekarang akalnya. Nah, gitu nggih Bu Farida. Sementara nggih Bu Nur Sihabe. Salam Yai. Tema dan penafsiran yang luar biasa Yai. Pokoknya mantap semoga nggih. Amin. Matur suwun Bu Nur Sihabe. Kang Sotikin. Dajjal berangkat dari para pemalsu agama. Ya'juj Ma'juj berangkat dari kebijakan-kebijakan yang melanggar keadilan dan merusak tatanan kehidupan manusia yang lebih mementingkan golongan daripada rakyat nggih. Jika dianalogikan, dikiaskan ke situ bisa Kang Sotikin. Jadi Dajjal itu karakter, sifat yang melekat pada orang, organisasi, kemasyarakatan, keagamaan, sosial, yayasan, ya bisa negara. Bisa juga semua. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan qoribun min salatin, hampir mendekati 30 jenis. Banyak. Tidak hanya Abdul Uzza bin Qotton, ya. Bisa juga Saibaba. Saibaba yang meninggal dunia kemarin itu kan, ya itu kan asli India, memiliki ya seakan-akan seperti mukjizat. Lah Nabi Isa itu juga pernah belajar itu dari para agamawan yang ada di India. Selama 18 tahun itu Bible tidak mencatat catatan sejarahnya Nabi Isa. Hilang selama 18 tahun. 12 tahun hilang ya merantau, kuliah. Mondok di India, Srinagar, Kashmir keliling cari ilmu-ilmu tentang spiritual keagamaannya. Gitu nggih. Sementara nggih Kang Sotikin nggih. Pak Joko Nur, terima kasih nggih. Monggo Pak Joko Nur semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan, amin. Matur suwun, terima kasih. Etis ning, istiqomah ya nggih, istiqomah. Istiqomah itu konsisten nggih. Pak Rahmat Saleh. Ku baca konon Isa turun terus nikah karena belum menikah dan beranak sampai kira-kira 40 tahun hidup di bumi kedua kalinya. Lah ini ada hadisnya. Nggih Pak Rahmat Saleh. Hadis yang menerangkan setelah nanti membunuh Dajjal ya, membebaskan pajak itu nggak mungkin. Membunuh babi, dalam arti itu asli ajaran Nasrani itu mengharamkan makan babi. Aslinya itu dikembalikan lagi ke ajaran yang murni. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Kalau mau ikut agama Islam, ikuti Rasulullah Muhammad SAW ya tambah bagus. Jadi nanti akan ada pendekatan tentang agama-agama samawi yang serumpun ini, Yahudi, Nasrani, Muslim, Islam. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran nanti akan ketemu ini. Ya, oleh sebab itu ini termasuk kitab ini juga mematahkan ya keyakinan Nasrani tentang salib. Barang siapa memikul salibnya, gak ada. Nabi Isa itu gak meninggal di salib kok. Yang disalib itu justru ya para pencoleng-pencoleng, penyamun-penyamun di sebelahnya itu yang meninggal. Nabi Isa gak meninggal di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Barrafa Allah ilaih. Dirafa, diangkat oleh Allah itu dalam arti namanya dibersihkan. Dia meninggal dunia secara wajar. 120 tahun umurnya. Lah nanti kan ada ceritanya yang klasik ya, selama ini yang kita pahami ya, dipahami seluruh umat Islam sedunia ini. Setelah membunuh Dajjal, mengharamkan membunuh babi dan menata dunia ini akan hidup 40 tahun lagi kan begitu nggih. Ini riwayat yang lain, ada 7 tahun kok cuma. Tidak 40 tahun, 7 tahun. Berarti umurnya berapa? Ya 2000 berapa tahun? Enggak mungkin, enggak bisa seperti itu Pak Rahmat Saleh. Islam itu agama rasional, logika, jangan dogma saja. Kalau ini ada hadisnya, siapa perawinya, apakah benar atau tidaknya, sama seperti tingginya Nabi Adam, tinggi fisiknya penduduk surga 30 meter misalkan, cari persamaan persepsi pemahamannya. Nah, misalkan Nabi Isa ini nanti kan ada yang saya membaca itu di dalam literatur hadis-hadis baik yang sahih ataupun yang marfu, do'if, saya baca juga itu. Ada yang ngendiko tidak hanya 40. Riwayat yang lain itu 7 tahun cuma. Kalau yang 40 tahun ini terlalu lama. Ya menikah punya laki, nanti meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi Madinah itu. Makam Kanjeng Nabi Muhammad, makamnya sahabat Abu Bakar, makamnya sahabat Umar, lalu makamnya Nabi Isa. Wakilah kan seperti itu. Ya tidak semudah itu. Ini kan hanya sekedar tafsiran-tafsiran saja. Ini kadang-kadang ada hadis yang berbau politik. Sama seperti riwayat dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabi tentang menara putih di Masjid Jami Damaskus Syria. Karena beliau memang berada di Syria. Berada di Syria. Ada kepentingan-kepentingan itu loh.
Jadi ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, misalkan Abdullah bin Salam, misalkan Ka'ab Al-Akbar, ya tercampur dengan keyakinan lamanya. Apa yang beliau pahami di dalam Tauratnya, ya, Bible perjanjian barunya Tamim Ad-Darinya itu. Tamim Ad-Dari kan ada cerita ya, menemukan Dajjal di Sokotra, ya, sebelah selatannya sebelah selatannya Yaman itu kan ya. Malah lebih dekat dengan Somalia sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti ini, kan hanya kira-kira saja. Kira-kira saja. Kenyataannya tidak juga kok terbukti sampai sekarang ini. Nggak ilmiah lah. Ya, maksudnya nggak ilmiahnya itu bagaimana? Masih ada campur aduk antar pemahaman lama dan pemahaman baru lah. Saya memegang ini berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat dari Tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar. Ya, mengatakan jelas bahwa kepercayaan umat Islam terhadap masih hidupnya Nabi Isa yang akan datang ke dunia, yang akan membunuh Dajjal, membunuh babi, membebaskan pajak dan sebagainya, itu adalah campuran dari pemahaman agama lama, keyakinan lama Nasrani Yahudi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, jadi nanti akan kami bukakan juga insya Allah Tafsir Al-Mannar. Ini revolusioner ya saat ini. Berikutnya Pak Rahmat Saleh, nanti kita bahas lagi Pak Rahmat Saleh. Belum final, ngaji itu selamanya. Pak Warsita Wijaya, gimana dengan Quran yang Nabi Isa As diangkat ke langit? Diangkat ke langit itu bukan berarti diangkat secara fisik, tapi diangkat jiwanya, nama baiknya. Wa rafa'nahu makanan, misalkan masalah tawafa, rofa'a, dan subiha lahum, ya ini harus dipahami benar Pak Warsita Wijaya. Sama seperti apa yang saya sampaikan tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar. Ka'bah itu sudah rusak, pernah 3 abad setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, jarakku dengan saah kiamat itu seperti ini, dekat. Nah, terus kapan dekatnya itu? Sekarang sudah 1500 tahun. Dan bisa dibuktikan ada Al-Mahdi pada waktu abad pertama ya, sepeninggalnya Rasulullah Nabi kita, itu ada Khodimul Haramain, pelayan Makkah wal Madinah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Bani Umayyah bisa sukses itu gara-gara memiliki orang-orang seperti ini. Gubernur pada waktu dulu itu masih gubernur, belum negara, Saudi Arabia bukan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu sangat bijaksana, akhlaknya seperti Rasulullah, ilmunya seperti Rasulullah SAW. Begitu juga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, ada gubernur-gubernur Irak, semua diatur semua oleh Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, jadi cerita-cerita seperti ini, Imam Mahdi ya versi abad pertama ya Umar bin Abdul Aziz. Bisa juga Imam Mahdi versi kedua ya Imam Syafi'i, ya Imam Hanaf dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Orang per orang bisa mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Ibnu Tumar yang seorang Sunni yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dinasti Fatimah ya Imam Mahdi. Ayo, mana lagi yang tidak mengaku sebagai Imam Mahdi? Kalau sekarang ya Laskar Mahdi yang ada di Irak, ya, termasuk Hasan Nasrullah yang ada di Lebanon, Hizbullah itu ya sama juga. Jadi ini adalah asumsi-asumsi. Ya, kalau Nabi Isa diangkat ke langit itu dalam arti jiwanya, nyawanya, rohnya dimuliakan namanya, tidak mati terbunuh oleh para musuhnya yang mengkhianatinya, yang dengkinya, Yahudi dan Nasrani yang mengkhianatinya, Romawi tentara yang mengkhianatinya, diangkat ya, lalu hidup lari dari Israel sana menuju ke India atau menuju kemana wallahu alam bisawab, yang penting tetap umurnya 120 tahun dan meninggal dunia wajar sewajarnya manusia. Nah, ini kan masih banyak yang belum bisa menerima ini ya, karena ini ngaji bersama.
Bu Nini Eka Astuti dulu pernah nemu pembahasan hal ini dari tulisan penganut Ahmadiyah. Jika Nabi Isa sudah wafat normal dan makanya ada di Kashmir, wallahu alam. Ahmadiyah itu kan pecah jadi dua, Lahore dan Kadian, ya, gitu. Ada yang di India dan Pakistan. Gitu. Lah, kalau Ahmadiyah ini Mirza Ghulam Ahmad memimpinnya sendiri itu sebagai perwujudan dari Nabi Isa dan Imam Mahdi, gabung jadi satu. Gitu. Lah, kajian-kajian seperti ini ya rujukannya ke siapa? Nah, ini perlu ditelusuri bersama, nggih, Bu Nini Eka Astuti. Tapi kalau kitab Syarah Muskilil Athar ini jelas dari Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahmadiyah sendiri mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin ya dompleng nama besarnya At-Tahawi, Imam At-Tahawi. Lah, pecah juga. Sama dengan jamaah tabligh itu sebenarnya juga pecah juga. Pecah kongsi, iri dan dengki. Rebutan hubud dunia ra'su kulli khotiatin. Kalau di Magetan itu kan ada pondok pesantren apa itu? Yang semuanya berpakaian Arab itu. Madinahnya Magetan itu. Ya. Bukan Naksabandia, pondok pesantren Temboro. Nah, itu pendirinya pertama kali ya tetangga saya sendiri. Itu juga begitu. Jamaah tabligh itu juga pecah jadi dua di Kandahlawi India sana. Ya sama seperti inilah yang namanya pemahaman-pemahaman. Kalau saya tidak berdasarkan Ahmadiyah, ya baik Qadian ataupun Lahore Pakistan, tidak, tapi saya berdasarkan kitab data referensi yang ada. Jadi nanti bisa buka sendiri, Bu Nini Eka Astuti. Jadi semua orang akan berasumsi masing-masing sesuai dengan pendapatnya. Ya sama kalau di Indonesia ya ada Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ya Ahmad Musaddiq, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-mau'ud. Ngaku sebagai al-masih al-mau'ud, ya al-mahdi, macam-macam lah. Ya sama seperti Lia Edan itu ya ngaku di dalam diri saya, bahkan anak saya itu reinkarnasi Kanjeng Nabi Muhammad loh, no wae. Kurang ilmu akhirnya ngawuriyah torekoy. Begitu ke Bu Nini. Jadi dulu pernah nemu pembahasan hal ini dari tulisan pengelas. Sekarang kan sudah ketemu kitabnya. Nah, kami tahu nggih, kami beritahu nggih. Berikutnya Mas Jo, kepercayaan terhadap sesuatu itu tidak harus pakai logika. Karena itu kuasa Tuhan. Jangan ditanya Nabi Isa kalau masih hidup. Makanya apa? Percaya gak Nabi Mi'raj ke langit? Buktinya apa? Nafasnya gimana? Nah ini Mas Jo ini orang yang ingin belajar. Lebih baik begitu daripada paten. Wus mentok aku sealim, wus pinter, wus berhenti enggak. Mas Jo ini saya atung jempol. Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'rajnya itu bukan di langit dunia. Harus nembus ozonosfer, atmosfer, troposfer, ya, mesosfer, ya, terus eksosfer. Enggak begitu. Enggak meluncur ke langit sana itu enggak. Bukan langit secara fisik. Mulai dari samaud dunia itu enggak. Tapi langit secara spiritual, Pak Mas Jo. Kanjeng Nabi enggak saat itu enggak. Langsung koyo pesawat alik antariksa itu enggak seperti itu. Jadi bisa diilmiahkan, bukan berarti mengandalkan akal seperti Mu'tazilah. Itu enggak seperti itu Mas Jo. Ya. Agama itu adalah akal. Nabi Adam bisa menguasai dunia menjadi khalifah di muka bumi ini beserta dengan para keturunannya itu dengan akalnya, ilmunya. Dengan ilmunya. Lah, kalau ini kan ada kitabnya, ini hadisnya Kanjeng Nabi loh ya. Saya nggak berdasarkan apa yang menjadi interpretasi atau asumsi saya saja. Tidak, saya berdasarkan data dan referensi. Cuma saya tambahi sesuai dengan kemampuan saya dalam menganalisa, Mas Jo. Jadi, misalkan Kanjeng Nabi Mi'raj ke langit, itu bukan ke langit samaud dunia. Tidak. Numpak buruk berkuda, wajah wanita, kakinya 4 itu enggak seperti itu. Ya, ini harus dikupas dengan tuntas ya. Dihilangkan saja memori kotor seperti itu. Kita kembali kepada ngaji bersama untuk menemukan pencerahan yang ada. Di antaranya adalah masalah Mi'raj ini. Sudah pernah kami jelaskan. Nah, tergantung Ustadz Kiai yang menjelaskan ketika acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita.
Ya tergantung orangnya lah. Oleh sebab itu jangan mudah percaya, kritis saja. Kritis atau maukuf dulu saja kalau belum mengetahuinya. Ya untuk sementara begini, perjalanan Isra dari Masjidil Haram Mekah, Ka'bah ke Masjidil Aqsa, masjid terjauh di Yerusalem, Darussalam, Palestina sana. Lalu di sana Rasulullah SAW itu tidak kemana-mana. Cuma seperti orang sholat ya, di situ menjadi imamul anbiya wal mursalin, lalu lenyap. Fisik, ya ragawinya, badaniah, jismiyahnya bersama dengan ruhaniyahnya menuju ke dimensi-dimensi tertinggi. Orang itu kalau sudah level tertinggi dalam meditasi, konsentrasi ya, relaksasi ya, itu dia akan mengalami hampir sama seperti surat An-Najm yang kita baca beberapa waktu yang lalu itu. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi bisa juga nanti jannatul ma'wa dekat dengan sidratul muntaha itu adalah alam kedamaian. Di mana? Ya di bumi ini. Tapi dimensinya saja yang berbeda. Langit itu ada langit dunia dan ada yang namanya langit spiritual. Jin itu tidak harus berada di atmosfer, tapi cukup ada di sini. Di tempat di mana ada getaran ya, ada yang sesuai dengan komunitas mereka. Cara mendeteksi dimensi itu begini Mas Jong. Ketika kita berada di acara takziah kematian, dimensinya seperti apa? Susah kan? Beda ketika kita berada di kondisi lokasi mantenan, rasanya kan bahagia. Ini namanya perbedaan dimensi. Begitu juga rumah panjenengan. Cara membedakannya bagaimana? Coba suami istri gegeran, anak wanenan, masuk rumah rasanya apa? Panas, bingung pikiran. Ya, ketika rumah itu penuh dengan penghuni yang melakukan ketakwaan, ya maka rasanya adem ayem, istri solehah, anak saleh dan solehah, rezeki melimpah berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Itu yang namanya dimensi kebahagiaan itu. Kalau kita ilmiahkan cara membedakan langit-langit ini yang akan nanti menuju ke dimensi frekuensi yang sesuai ya dengan kelas kita ini, ya gampang. Jenengan punya istri, ya, punya anak 2. Ketika jenengan ingin punya anak yang ketiga, dimensinya harus jenengan rubah mindset, asumsi, interpretasi jenengan terhadap istri panjenengan. Ya, berdoa supaya tetap seperti suasana manten anyar. Ya, kan begitu. Lalu lupa semua akan waktu dulu melahirkan anak pertama dan kedua. Apalagi waktu sesar di rumah sakitnya. Lalu kita akan, ya mohon maaf, menggauli istri kita layaknya bidadari dengan semangat tinggi, dengan dorongan nafsu yang tinggi. Ini namanya dimensi. Lah nanti kalau jenengan ingat terus, waduh sano istri saya, ya apalagi ingat kelemahan istri saya ketika ngorok tidurnya, ketika jorok omongannya, tuh nggak hasrat lagi saya. Nah, nantinya akan ada rumah tangga yang bubrah, buyar adanya, karena strumnya sudah habis, ya strumnya habis, nggak nyetrum lagi. Justru yang lain itu nyetrum tinggi, istrinya sendiri nggak nyetrum lah, nggak seperti ini. Ya, ini namanya dimensi itu, cara membedakannya. Jadi yang membedakan adalah mindset kita dalam melihat dan memandang dunia. Dunia ini bisa menjadi bahagia kalau dimulai dari alam kecil, yakni mikrokosmos yang ada di dalam tubuh kita. Tergantung ilmu kita, ilmu pemahaman kita. Semua itu tergantung mindset kita, husnudzon atau suudzon kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk penutupnya. Ya, kita kaji bersama di haizin.com yang kami bagikan kepada panjenengan semua. Kitab Syarah Muskilil Athar. Ada hadis yang 2 di juz 1 ya, dan juz 5. Nah, redaksinya mirip antar keduanya, perawinya juga sama, dan perawinya itu semuanya sikoh, ya bisa dipercaya. Karena Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi ini adalah orang yang benar-benar mufassir, Al-Imam, Al-Muhaddis, Al-Faqih.
al-alim al-allamah yang asli adanya, tidak seperti Ba'alawi semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini, jenengan kembangkan sendiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan kembali ngaji ini, minal mahdi ilal lahdi. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah kita menyimak bersama penjelasan beliau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus dalam perjuangan ini, karena ini masih panjang. Karena disebabkan oleh kiai-kiai pribumi kita yang tertutup hati mereka, dan tidak terlintas sedikit pun dalam hati mereka untuk berpikir, kenapa ini? Apakah mereka betul bukan cucu Nabi? Wahai kiai, jangan cari aman dengan cuma ceramah dapat duit selesai. Kalau tidak ada kitab nasab, datang ke Kiai Haji Imanuddin untuk melihat sendiri. Wahai saudaraku, yang di sana tolong disadarkan Kiai Muhyiddin, karena mereka merasa alim, merasa sudah banyak pengetahuan. Jadi giliran kita yang menyadarkan mereka. Perjuangan ini terhambat karena banyak Kiai Muhyiddin yang belum sadar. Insya Allah tetap semangat terus, walaupun mereka mencari aman, tapi kita tetap menggaungkan terus. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.